Sekarang untuk yang kerucut. Nah, sudah pernah melihat kerucut? Bentuk kerucut itu seperti apa? Seperti apa, Mas Heri? Oh, oke, kayak kon ya, yang warnanya orange segitiga itu ya, yang kayak topi ulang tahun. Ulang tahun. Terus seperti ini ya, tumpeng juga ya. Kerucut. Saya gambar kerucut. Dari belakang kelihatan nggak, Mas Heri? Nah, oke. Ini merupakan jari-jarinya. Terus ini merupakan tinggi ya. Di sini tegak lurus. Sedangkan yang di sini itu adalah S ya. R itu jari-jari alas. T itu merupakan tinggi tap kerucut. Sedangkan S ini merupakan garis pelukis. Ya. Garis pelukis. Garis pelukis dari selimut. Nah, selimut kerucut. Selamat pagi Pak Wahyu. Yo. Maaf telat Pak. Nah, kalau untuk gambar kerucut seperti ini, jika dibuka membentuk jaring-jaring, ya. Nah, ini memiliki berapa bagian sisi? Ada berapa sisinya kalau untuk kerucut? Kalau kemarin tabung itu sisinya ada 3, ya. Bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Bagian atas berupa lingkaran, bagian tengah berupa selimut, bagian bawah berupa lingkaran. Nah, sedangkan kalau untuk kerucut di sini, ini ada berapa bagian sisinya? Ada 2, ya. Sisinya itu ada 2. Yaitu sisi apa? Selimut sama alas. Kemudian untuk titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 1 di paling atas. Ya, atau P saja, saya simpulkan P. Kemudian rusuk. Rusuknya di sini hanya ada 1, yaitu yang berupa lingkaran di bawah di sini sebagai tulangnya. Nah, saya buatkan jaring-jaringnya. Nah, ini berupa gambar dari kemudian di sini yang di sini tadi merupakan dari selimut kerucut, ini berupa alas. Ya. Kemudian di sini tadi ukurannya adalah S, sedangkan di sini tadi adalah R ya. Nah, itu merupakan jaring-jaring dari kerucut. Ini berupa lingkaran,
Nah, kalau yang di sini berupa apa ini? Kalau untuk tabung kemarin selimutnya kalau dibuka itu membentuk persegi panjang. Nah, sedangkan kalau kerucut ini kalau dibuka ini jaring-jaringnya membentuk apa ini? Membentuk apa itu? Daerah yang saya absen di sini. Bentuk apa itu? Membentuk apa? Masih ingat? Juring. Oke, ya. Di sini membentuk juring ya, bagian dari lingkaran. Jadi di sini ada garis lurus, ya kan? Kemudian di sini melengkung. Ukurannya S, ini pun juga ukurannya S ya. Nah, ini untuk gambar dari kerucut dan juga jaring-jaringnya. Nah, untuk menentukan luas juring bagaimana itu nanti? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau untuk lingkaran ini sudah pasti PR kuadrat. Tetapi untuk luas di sini bagaimana mencarinya? Mencarinya bagaimana? Menggunakan perbandingan juring dibagi dengan luas lingkaran yang besar. Ini saya tambahkan garis seperti ini. Nah, ini lingkarannya, ini saya perpanjang ke atas, ini. Nah, jadi ini nanti akan membentuk suatu lingkaran yang besar. Ya. Kemudian dari titik A sampai ke titik B. Namanya apa ini? Dari A sampai B. Namanya apa? Masih ingat? Kelas 8? Yang melengkung ini loh. Namanya apa? Mas Dedano, yang melengkung ini apa namanya? Bagian dari lingkaran. Yang melengkung di sini namanya apa? Lupa. Busur AB. Nah, busur AB dari A sampai B ini bagian dari apa? Bagian dari keliling lingkaran. Nah, nanti kita akan gunakan di sini untuk menentukan luas juring selimut di sini. Nah. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau mau dicatat, catat silahkan.
Sudah? Nah, saya gambar ulang coba di bagian selimut tadi ya, biar lebih paham. Saya menggambarnya agak ke bawah saja. Saya menggambarnya dari mana dulu ya? Menggambarnya dari mana? Ini terus saya kelihatan nggak? Oke. Ya. Nah, seperti ini. Ini tadi merupakan selimut ya. Kemudian tadi menggunakan perbandingan luas selimut itu sama dengan luas juring lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang besar itu yang mana? Nah, lingkaran yang saya maksud yang besar tadi adalah yang di sini nih. Nah, ini saya perpanjang. Kelihatan ya? Sedangkan di sini tadi ukurannya adalah S, sedangkan kalau yang ini adalah ukurannya adalah R. Nah, kita menggunakan perbandingan luas juring berbanding dengan luas lingkaran yang besar sama dengan panjang busur. Misalkan dari A ke titik B. Dari A ke B ini berbanding dengan keliling lingkaran yang besar. Nah, luas lingkaran besar. Luas lingkaran rumusnya apa? PR kuadrat, ya kan? Tetapi di sini jari-jari dari lingkaran yang besar ukurannya apa? Ukurannya adalah S. Maka P S kuadrat ya, karena jari-jarinya di sini
lingkaran yang besar ini jari-jarinya berupa S, ya. Sedangkan kalau lingkaran yang kecil yang di bawah di sini itu jari-jarinya adalah R, ya. Bisa membayangkan, bisa membedakan ya. Kalau yang atas ini jari-jarinya adalah S, kemudian yang kecil yang di bawah ini jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian panjang busur. Panjang busur di sini dari titik A sampai ke titik B apabila dihubungkan, ya, nantinya akan membentuk keliling lingkaran yang kecil. Nah, kemudian di sini keliling lingkaran besarnya adalah apa? 2πs. Ps kuadrat sama dengan keliling lingkaran kecil berarti 2πr. Di sini 2πs. Nah, ini saya coret. Nah, ini saya coret. Maka menghasilkan luas juring sama dengan apa ini? Dikalikan ya. Pi S kuadrat dikalikan R per S. Nah, ini dicoret. Maka Pi R S. Ini untuk selimut kerucut. Mencari luas selimut kerucut. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, boleh dicatat dulu. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Oke.
Oke, sudah? Nah, ini untuk luas selimut dari kerucut ya. Nah, saya tulis jadi untuk luas permukaan kerucut itu berarti luas selimut ditambah luas alas. Nah, luas selimutnya adalah PRS ditambah luas alasnya berupa lingkaran. Berarti PR kuadrat atau PR kali R ya. Nah, nilai P-nya saya keluarkan, R-nya saya keluarkan, di sini sisanya adalah S, sedangkan yang satunya di sini sisanya adalah R. Ini untuk luas permukaan kerucut. Ya. Nah, kemudian sekaligus di sini saya akan jelaskan mengenai volume kerucut. Kalau kalian memperhatikan, ya, ini kerucut, terus dibandingkan dengan limas. Masih ingat luas volume limas? Ingat enggak? Jadi kalau kalian perhatikan di sini yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah di bagian alas. Kalau kerucut itu alasnya lingkaran, sedangkan kalau limas di sini bentuknya adalah persegi, ya. Maka volume kerucut ini hampir sama dengan volume limas. Nah, kalau kalian ingat volume limas pakai 73, Pak. Lumayan, dari tadi belum ada kendala. Nah, volume kerucut itu hampir sama dengan volume limas secara konsep, ya. Yaitu apa volume limas? 1/3 luas alas dikalikan tinggi. Nah, 1/3 luas alasnya karena kerucut berupa lingkaran, maka di sini adalah PR kuadrat dikalikan T. Nah, ini untuk volume kerucut. Ini untuk luas permukaan kerucut. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kalau secara kalian memahami gambarnya, menentukan rumus ini sangatlah mudah, ya. Gampang. Jadi tidak perlu menghafalkan sebenarnya. Yang penting kalian paham konsepnya. Volume kerucut berarti luas 1/3 luas alas kali tinggi. Ini angkanya 1/3 ya. Kok setengah? 1/3. Ya. Ada yang tahu 1/3-nya itu dapat dari mana? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Hah? Lupa? Karena ini berkaitan dengan 5, saya menggambarnya dari sini dulu coba. Mudah-mudahan ini ingat. Ini
Gambar apa ini? Kubus. Kubus ya. Sekarang kalian bayangkan bahwa masing-masing diagonal ruang, ini namanya diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, diagonal ruang dari keempat titik sudutnya itu dihubungkan. Kalian bisa membayangkan di dalam kubus itu ada berapa limas? Ada berapa? 6. Oke, ya. 6 ya. Karena apa? Karena setiap sisi dari kubus ini itu sebagai alas dari limasnya. Ya. Bisa membayangkan ya. Ini bagian bawah, bagian atas, bagian kanan, bagian kiri, terus bagian depan sini dengan bagian belakang sana. Berarti ada 6. 6 limas yang kongruen, yang sama persis ukurannya. Nah, sekarang kita lihat untuk S-nya, panjangnya. Misalkan di sini adalah saya memakai tinggi ya. Nah, tinggi limas. Tinggi limasnya adalah T. Ya. Tinggi limasnya adalah T, maka panjang di sini berapa? Panjangnya berapa ini? Apabila dari sini sampai di sini, ini adalah T, tinggi dari limas. Maka sisi dari kubus ini berapa ukurannya? 2 kali T. Ya. Maka volume untuk 1 limas adalah, bentar, gini aja. Volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas. Betul? Benar nggak? Karena limasnya kan ada 6. Dari 6 limas ini kalau dihubungkan menjadi 1 volume kubus. Nah, volume kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Berarti 2T dikalikan 2T dikalikan 2T. Ini masih 6 volume limas. Biarkan volume limas. Loh? Volume 5 sama dengan 6 sama dengan 6S. Bentar. 2T, 2T, 2T. Sama dengan 6. Mari. Ya, silakan, Pak. Volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Volume kubus ini saya tulis 2T.
Berarti ini juga 2T. 2T, 2T, 2T sama dengan 6 volume 5. Ini sebagai sisi alas, ya. Luas alas. Sedangkan di sini adalah 2T. Sama dengan 6 volume 5. Dicoret, coret 3. 1. Berarti volume 5 sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, dapatnya dari sini. Satu per tiganya itu dapatnya dari sini. Ya. Karena ini 2T, 2T, sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi saya ibaratkan ini sebagai alasnya, ya, bagian alas. Maka menjadi luas alas. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini untuk limas. Nah, untuk kerucut, yang membedakan apa sih sebenarnya? Yang membedakan hanya di bagian alas. Ya. Kalau kerucut, alasnya berupa apa? Lingkaran. Nah, maka di sini luas alasnya berupa lingkaran, yaitu apa? PR kuadrat. Tetap 1/3 luas alas dikalikan tingginya. Ya, jadi tetap ini dikalikan tingginya. Bagian luas alas dikalikan tinggi. Demikian juga ini sama. Bagian luas alas dikalikan tingginya. Yang membedakan hanya di bagian alasnya saja. Seperti itu. 1/3-nya juga sama. Ini dapatnya dari sini. 1/3. Luas alas 1 kalikan di sini tadi adalah 6 volume 5. Ya, ini volume 5. Volume 5 karena di sini perkalian 3 dibagi. Berarti luas alas kalikan tinggi dibagi 3. Oke. Volume kerucut. Kok volume kerucut? Volume kubus, kalian lihat volume kubus di sini itu 6 kali dari volume 5. Ya kan? Nah, volume kubus itu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Ya kan? Nah, ini sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi kalikan sisi di sini, ini membentuk apa ini? Persegi. Persegi di sini sebagai alas dari 5. Ya kan? Maka ini saya tulis luas alas. Ya kan? Sedangkan sisi yang satunya yang sebagai tinggi di sini, itu adalah 2T. 2T di sini. Nah, maka luas alas dikalikan 2T sama dengan 6 volume 5. 2-nya saya coret. Ini 1, di sini 3. Maka luas alas dikalikan T sama dengan 3 volume 5. Maka volume 5 saya pindah ke sini. Maka volume 5 sama dengan luas alas
kalikan T dibagi 3. Atau ditulis 1/3 luas alas kali T. Nah, 1/3. Sudah ngerti? Bingungnya di mana, Mas? Ulang. 5 sama kubus. 5 sama kerucut. Nah, alasnya berupa lingkaran. Yang kita pakai adalah konsep volume limas. Konsep volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Sama halnya kalau kita menggunakan tabung. Ya, kalau tabung konsepnya ya, itu hampir sama dengan apa? Prisma. Ya. Misalkan prisma segitiga. Nah, ini konsep luas, konsep volume prisma di sini apa? Luas alas dikalikan tinggi kan? Nah, tergantung sekarang. Kalau ini kebetulan alasnya berupa segitiga. Bagaimana kalau membentuk berupa persegi panjang alasnya? Maka nanti akan ketemu balok. Akan menjadi balok ya kan? Nah. Terus bagaimana kalau misalkan alasnya berupa lingkaran? Nah, kalau berupa lingkaran hasilnya adalah tabung. Yang dipakai adalah konsep dari volumenya, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Nah, tergantung alasnya itu berupa apa. Kalau berupa lingkaran, maka akan menjadi volume tabung. Demikian juga di sini, volume limas. Ini tergantung dari alasnya. Alasnya bisa saja berupa segitiga. Kalau segitiga, maka akan membentuk namanya segi 4 atau heksagon. Heksa itu 4 ya? Iya, benar nggak? Heksa. Heksa itu 4 atau 6? 6. Atau ya, apa ya? Segi 4. Oke. Yang masih bingungnya di mana, Mas? Bukan masalah kok kerucut masuk ke tabungnya ya. Yang kita pakai adalah konsep dari volumenya. Kalau secara apa namanya ini, secara ukuran sudah pasti memang beda, ya. Secara ukuran ya berbeda. Tetapi kalau secara konsepnya ya memang seperti itu. Saya mau menjelaskannya gimana ya? Menjelaskannya ini memang bisa menggunakan percobaan ya. Kalau mau menggunakan percobaan bisa saja. Kalau volume tabung, sudah paham belum konsepnya? Sudah paham? Nah, volume tabung di sini dengan volume kerucut. Dengan tingginya ini sama. Bisa membayangkan nggak kalau misalkan volume kerucut ini
Kalau dimasukkan di sini, ini merupakan 3 kalinya dari volume tabung. Volume tabung ini sama dengan 3 kali volume kerucut. Tingginya sama. Oke, kalau kita tidak membuktikan secara langsung memang susah ya. Ini bisa dibuktikan kalau kita membuat kerucut dulu sama tabung nih ya, dengan ukuran tingginya sama, jari-jarinya sama ya. Ini jari-jarinya juga sama, di sini juga jari-jarinya sama. Yang membedakan hanya berupa gambar. Kalau kalian buktikan nanti bisa gunakan pasir ya. Pasir atau beras ya kan dimasukkan ke dalam kerucut di sini, kemudian tuangkan ke dalam tabung. Nanti akan penuh berapa kali? Hasilnya pasti 3 kali lipat. Nah, mungkin yang ini udah paham belum ini? Ini udah dicatat belum? Mungkin dicatat dulu. Nanti saya tunjukkan apa namanya pembuktiannya. Hari ini Citra izin sakit ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru ada yang tanya. Oh, habis ini olahraga ya? Olahraganya di kelas atau di lapangan? Hah? Lapangan.